Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayuhat tullab, hafidhakumullah. Para santri yang semoga Allah menjaga kita semua. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan materi pelajaran kita, yakni pelajaran Ulumul Quran. Sekarang kita akan membahas mengenai adabut tilawah. Adabut tilawah. Silakan antum buka kitab antum pada halaman 180. Itu kitab yang putih. Kalau yang kitab kuning silakan menyesuaikan. Taib, kita akan langsung kepada pembahasan kita, yakni adabut tilawah atau adab-adab membaca Al-Quran. Di sini ada 11 poin. Ada 11 adab yang akan kita bahas. Namun saya akan mengambil poin-poin yang penting. Jadi tidak semua kita baca atau kita bahas, karena itu tidak memungkinkan dan itu membutuhkan waktu yang lama. Maka kita ambil poin-poin pentingnya. Insya Allah nanti ketika antum sudah kembali ke pondok, kita lanjutkan pembelajaran kita ini di kelas, dan kita bisa lebih lama dalam menjelaskannya. Adab yang pertama yang harus dimiliki oleh orang yang mau membaca Al-Quran adalah ayyakuna ala wudu'in. Dia harus atau dianjurkan mempunyai wudu sebelum membaca Al-Quran. Li'anna dzalika min afdhali dzikri. Kenapa? Karena wudu itu adalah sebaik-baik zikir atau sebaik-baik ibadah juga bisa ya. Wa in kanatil qira'atu lil muhditsi jaizatan, walaupun bagi orang-orang yang berhadas kecil itu diperbolehkan membaca Al-Quran. Tapi yang lebih afdol adalah dia memiliki wudu sebelum membaca Al-Quran. Itu merupakan adab yang pertama. Adab yang kedua, wa ayyakuna fi makanin nadhifin tahirin. Membaca Al-Quran dianjurkan di tempat yang nadhif. Apa itu nadhif? Bersih, tahir, dan suci. Mura'atun li jalalil qira'ah. Untuk menjaga keagungan dalam membaca Al-Quran. Jadi membacanya dalam tempat yang bersih dan suci. Yang ketiga, wa ayyaqra'a bi khusyu'in wa sakinatin wa wiqarin. Hendaknya bagi orang yang membaca Al-Quran membacanya dengan khusyuk, kemudian tenang dan penuh hormat. Jadi jangan kerasa gerusu ya. Membaca Al-Quran harus khusyuk, tenang, dan penuh hormat. Yang keempat, adab yang keempat, wa ayyustaka qablal badai fil qira'ah. Sebaiknya ia bersiwak, membersihkan mulutnya, giginya sebelum memulai membaca Al-Quran dengan siwak atau sikat gigi juga bisa. Yang kelima, wa ayyata'awwadha fi bidayatiha. Hendaklah ketika mau membaca Al-Quran didahului dengan membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liqaulihi ta'ala, dalilnya mana? Ini, fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Wa aujabal isti'adah ba'dul ulama. Bahkan sebagian ulama mewajibkan ta'awud ketika akan memulai membaca Al-Quran. Kemudian yang keenam,
Adab yang keenam, wa ayyuhafadhu 'alal basmalah. Hendaknya orang yang mau membaca Al-Qur'an selain ta'awud juga didahului dengan basmalah, membaca bismillah, fi matla'i kulli suratin, di setiap akan memulai atau di setiap permulaan surat ya. Di setiap permulaan surat hendaknya dia membaca bismillah. Siwa baro'ah, kecuali dalam surat baro'ah atau surat At-Taubah juz 10 itu tidak ada basmalahnya. Li'annaha ayatun 'ala ra'yir rajih. Kenapa kok dianjurkan membaca basmalah? Karena basmalah menurut pendapat yang kuat, basmalah merupakan atau termasuk ke dalam surat. Ditekankan untuk membaca basmalah. Yang ketujuh, wa antakuna qira'atahu tartilan. Hendaknya dia membaca dengan tartil, pelan-pelan. Yu'til huruf. Apa itu tartil? Memberikan hak-hak huruf. Yu'til hurufu haqqaha minal mad wal idgham. Memberikan hak-hak huruf dari bacaan mad atau panjang, wal idgham atau idgham. Dalilnya warattilil Qur'ana tartila. Kemudian adab yang ke-8, wa ayyatadabbaru ma yaqra. Hendaknya orang yang mau membaca Al-Qur'an mentadabburi apa yang ia baca atau merenungi apa yang ia baca. Lianna hadha huwal maqsud al-a'zam. Karena tadabbur dalam membaca Al-Qur'an, ketika membaca Al-Qur'an dengan tadabbur, itulah yang al-maqsud al-a'zam. Pembacaan seperti inilah yang sangat dikehendaki dan dianjurkan. Al-matlub al-aham, sangat dikehendaki dan sangat dianjurkan. Kemudian yang ke-9, ayyata'athara bi ayatil Qur'an wa'dan wa wa'idan. Ketika kita membaca Al-Qur'an, hendaknya kita meresapi makna dan maksud dari ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan wa'dan. Apa itu wa'dan? Wa'dan itu janji, wa wa'idan dan ancaman. Jadi ketika ada ancaman, kita resapi, kita pahami betul-betul. Kemudian fayahzunu wa yabki li ayatil wa'id faza'an wa rahbatan wa haulan. Dan ketika kita membaca ayat-ayat yang berkenaan dengan ancaman, maka hendaknya kita merasa sedih. Kalau bisa yabki, menangis ya. Menangis ketika membaca ayat-ayat yang berkenaan dengan ancaman, dengan neraka, dengan azab. Faza'an, karena takut. Warahbatan, sama ya artinya, takut atau ngeri. Wahaulan juga sama, dengan perasaan yang takut. Ini sesuai dengan firman Allah, wa yakhiruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Dan mereka menyungkur atas muka-muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Quran surat Al-Isra. Kemudian yang ke-10, wa ayyuhassina sautahu bil qiraah. Hendaknya orang yang membaca Al-Qur'an membaguskan suaranya ketika membaca Al-Qur'an. Fa innal Qur'ana zinatun lis-saut. Karena Al-Qur'an merupakan hiasan bagi suara. Was-sautul hasan auqa fin nafsi. Suara yang bagus itu lebih merasuk ke dalam jiwa. Wa fil hadis zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Qur'an dengan suaramu yang merdu.
Yang ke-11, wa ayyajhara bil qiraah haitsu yakunul jahra afdal. Hendaknya mengeraskan bacaan Al-Qur'an karena membaca Al-Qur'an haitsu yakunul jahra afdal. Membaca Al-Qur'an dengan mengeraskan suara itu lebih utama. Lama fihi min iqadil qalbi. Membaca dengan mengeraskan suara itu bisa membangkitkan atau membangunkan semangat jiwa. Wa tajdidun nasyad, dan bisa memperbarui atau menyemangati dalam berkegiatan atau beraktivitas. Wan sirafus sam'i ilal qiraah. Dan dengan membaca Al-Quran dan dengan mengeraskan suara ketika membaca Al-Quran itu bisa memalingkan telinga-telinga kepada apa yang dibaca dari Al-Quran. Kemudian yang ke-12, wakhtalafu fil qiraah fil mushaf wal qiraah ala dhahri qalbi. Para ulama berbeda pendapat tentang membaca Al-Quran dengan melihat langsung kepada mushaf dan membacanya dengan hafalan. Ayyuhuma afdol, mana yang lebih utama? Para ulama berbeda pendapat. Ala salasati aqwal, ada 3 pendapat. Yang pertama, annal qira'ata fil mushaf afdal, membaca Al-Quran dengan melihat mushaf itu lebih utama. Alasannya apa? Li'anna nadhura fihi ibadah, karena melihat mushaf atau melihat ayat di dalam mushaf itu merupakan ibadah. Fatajtami'ul qira'ah wan nadhar, maka orang yang membaca dengan melihat mushaf mendapat 2 pahala, pahala membaca dan pahala melihat mushaf. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, anal qira'ata ala dhahri qalbi afdal, membaca dengan tidak melihat mushaf itu lebih utama, atau dengan hafalan itu lebih utama. Li'annaha ad'a ila husnit tadabbur, karena membaca dengan tanpa melihat mushaf atau dengan hafalan itu lebih bisa mendatangkan atau bisa lebih meresapi atau merenungi, tadabbur, ya. Kemudian pendapat yang ketiga, annal amro yakhtalif biikhtilafil ahwal. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa itu bergantung pada situasi dan kondisi individu masing-masing. Jadi tergantung kondisi dan situasi. Fa in kana al-qari' min hifdhihi yahsulu lahu minat tadabbur, apabila membaca dengan hafalan itu lebih mendatangkan, lebih bisa meresapi, lebih bisa mentadaburi, maka itu lebih afdal. Namun apabila dengan hafalan kok sama, tidak bisa lebih meresapi atau mentadaburi, maka melihat mushaf ketika membacanya itu lebih afdal. Jadi kalau bisa membaca dengan hafalan dan lebih bisa meresapi dan mentadaburi itu lebih afdal. Mungkin hanya ini yang kita bahas. Semoga ada manfaatnya. Akhtatim bil hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.